Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Rabbi yang dalam mana memberikan kita sehat beserta taufiknya. Salawat beserta salam semoga Allah dipacurahkan kepada baginda alam, revolusi Islam, penobrak kebatilan, penumpas kejahatan, yakni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in serta kepada kita selaku umat akhir zaman. Semoga Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan satupun. Duduknya Bapak di sini akan menyampaikan materi tentang tadarus. Adapun tadarus antaranya yaitu hukum tadarus. Yang kedua yaitu adab-adaban dalam membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tips-tips khotam Al-Quran. Untuk anak-anak tersayang, mohon disimak video yang akan Bapak sampaikan. Ada dua poin dalam istilah tadarus. Yang pertama, tadarus di bulan Ramadan biasanya banyak dilakukan kegiatan tadarusan di masyarakat kita. Bagaimana sebenarnya hukum syar'i terhadap kegiatan ini? Yang kedua, sebelumnya kita melihat realita makna tadarusan di masyarakat itu bermacam-macam. Secara bahasa, tadarusan dari kata tadarrosa ya tadarrosu yang artinya saling belajar. Wajan tafa'ala ya tafa'alu. Di dalam tasrifan yaitu masuk ke dalam bab kelima sulasi majid fi warna sani atau warna kedua, menunjukkan adanya mufa'alah yaitu interaksi antara dua orang atau lebih, sehingga tadarus adalah aktivitas belajar antara dua orang atau lebih, dan dalam hal ini maksudnya adalah belajar Al-Quran. Hukum tadarus, tadarusan maknanya belajar membaca Al-Quran atau belajar tafsir Al-Quran. Tadarusan dengan makna ini tidak diragukan lagi bolehnya, bahkan hukumnya mustahab dan bisa jadi wajib. Sebagaimana dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatlunal kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasiyatuhumur rahmat wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya, tidaklah beberapa orang berkumpul di salah satu rumah Allah atau yang disebut masjid. Mereka membaca kitabullah atau yang disebut Al-Quran dan saling mengajarkan satu dan lainnya. Di sana melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan hati. Mereka akan diliputi rahmat Allah, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Ada 8 adab membaca Al-Quran. Beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridho Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahkan semisalnya. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.
Ini berkaitan dengan masalah membaca, namun untuk menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci. Dalil yang mendukung hal ini adalah An Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazmin an abihi min jadihi anna Rasulullah SAW kataba ila ahlil Yaman kitaban fakana fihi la yamassul Qur'ana illa tahir, yang artinya dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazam, dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Darul Qutni nomor 449. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwan nomor 122. Adab membaca Al-Quran nomor keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Perintah untuk membaca ta'awudz di sini disebutkan dalam ayat 98 dalam surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Adab membaca Al-Quran nomor 7, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Nomor 8, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran disebutkan dalam ayat 24 Quran surah Muhammad yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'alal qulubin aqfaluha. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran surah Muhammad ayat 24. Tips khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Cara mudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Khatam 1 kali tiap subuh 2 lembar, tiap duhur 2 lembar, tiap asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Kalau mau khatam 2 kali, yaitu subuh harus 4 lembar, zuhur 4 lembar, asyar 4 lembar, maghrib 4 lembar, dan isya 4 lembar. Kalau mau khatam 3 kali, berarti harus subuh 6 lembar, zuhur 6 lembar, asyar 6 lembar, maghrib 6 lembar, dan isya 6 lembar. Kalau mau khatam 4 kali, subuh 8 lembar, zuhur 8 lembar, asyar 8 lembar, maghrib 8 lembar, isya 8 lembar. Hitungan ini hanya berlaku untuk mushaf standar Madinah yang di dalam satu juznya terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Satu halaman terdapat 15 baris. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi tentang tadarus yang tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dan bisa mengamalkannya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau dalam pelafalan yang salah.
mohon dimaafkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.